Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Baik hadirin Bapak dan Ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia kali ini, hari Ahad tanggal 5 ya, 5 Januari dan 5 Rajab ya 2025 1446 ya. Ini berarti kurang lebih tinggal 2 bulan lagi kita insyaallah masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita sekalian sehingga kita dapat memasukinya dengan kondisi yang terbaik. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan kajian rutin kita, kajian ilmu dasar Islam Hasmi. Kita masih di bab awal di buku kajian di buku Ridi ya, buku namanya Ringkasan Ilmu Dasar Islam. Yaitu kita masuk di poin pembahasan tentang surga. Insyaallah sebagaimana tadi disampaikan oleh MC atau diumumkan oleh Al-Ikhwah bahwa pembahasan surga mungkin ini sedikit panjang sehingga disebutkan seri yang pertama gitu ya. Saya berpatokan pada buku yang disusun oleh Lajnah Ilmiah Hasmi. Buku ini kalau yang saya pegang Bunga Rampai Akidah Islam. Kalau di judul yang lain nama bukunya Dinul Islam. Dan alhamdulillah di sini sudah tersusun dengan rapi sehingga kita mudah untuk insyaallah untuk disampaikan dan untuk menyimaknya. Baik, jadi tentang surga ini bagian daripada atau mengimani surga, mengimani adanya surga, bagian daripada beriman kepada hari akhir. Dan sebagaimana telah disampaikan, saya punya buku ini yaitu Ensiklopedia Hari Akhir, dan ini pembahasan cukup lengkap. Dan ada juga buku yang lain yang lebih tebal. Baik, mengenai surga ini kalau kita lihat ada beberapa nama sebutan untuk surga. Yang pertama diantaranya adalah maaf. Yang pertama Al-Jannah ya. Ini kita bisa lihat dalam surat Al-Hasyr ayat 20. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannah humul faizun. Tidaklah sama penghuni neraka dengan penghuni al-jannah. Ya, jadi surga itu al-jannah. Kemudian yang kedua adalah jannatul khuld, yaitu surga keabadian. Ini disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-15. Qul adzalika khairun am jannatul khuldil lati wu'idal muttaqun. Katakanlah, azab yang demikian itukah yang baik atau surga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Jannatul khuld. Al-Furqan 15. Kemudian disebut juga Jannatun Na'im, surga yang penuh kenikmatan. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mempusakai atau mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Asy-Syu'ara 85. Kemudian Jannatul Ma'wa, surga tempat tinggal. Indaha jannatul ma'wa, di dekatnya ada surga tempat tinggal. An-Najm 15. Jannatu adn, jannati adnim mufattahatan lahumul abwab, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Surat Shad ayat 50. Kemudian disebut juga Darussalam, negeri kesejahteraan.
lahum darus salami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagi mereka disediakan darus salam, yaitu surga, negeri kesejahteraan pada sisi Rabb-nya, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal saleh yang selalu mereka kerjakan. Surat Al-An'am 127 dan juga disebutkan dalam surat Yunus ayat 25. Kemudian disebut juga Darul Muttaqin, negeri orang-orang yang bertakwa. Wala ni'ma darul muttaqin, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa. An-Nahl 30. Kemudian Darul Akhirah, negeri akhirat. Wala darul akhirati khairun lil ladzina taqaw afala taqilun. Dan sesungguhnya kampung akhirat, negeri akhirat itu adalah lebih baik bagi orang yang bertakwa. Maka tidakkah kalian memikirkannya? Surat Yusuf 109. Disebut juga Al-Husna. Ya, pernah mendengar Al-Husna? Yaitu pahala yang terbaik. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik. Ya, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Ada pahala yang terbaik, yaitu surga dan tambahannya. Surat Yunus 26. Kemudian dalam hadis juga disebutkan al-husna al-jannah. Al-husna, pahala yang terbaik ialah surga. Yang ke-10 Darul Muqamah, negeri bermukim selamanya. Wa qulul hamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha lugub. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita kami. Sesungguhnya Rabb kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal. Ya, sebutkan ahallana daral muqamah, yang menempatkan kami di tempat yang kekal, Darul Muqamah, yaitu surga. Dari karunia-Nya di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Darul Muqamah termasuk salah satu nama surga. Kemudian Firdaus. Ya. Waladina hum ala salawatihim yuhafidun ulaika humul warisun alladina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang memelihara salatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi al-firdaus. Yang dimaksud adalah surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Nah, inilah nama-nama surga yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, ya. Jadi beragam namanya, ya. Tapi yang kita maksud atau yang kita pahami atau yang dimaksud adalah satu hal yang sama, yaitu surga, walaupun tingkatannya nanti akan berbeda-beda. Baik, di buku ini kita simak bahwa termasuk iman kepada hari akhir adalah mengimani adanya surga dan termasuk neraka, ya. Ya, nanti mungkin pembahasan setelah surga ada pembahasan tentang neraka. Yang ini sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan berbagai sifat dan keadaan di dalamnya. Jadi surga dan neraka itu saat ini sudah ada. Ya, bukan nanti baru tercipta setelah kiamat terjadi. Ya, kita lihat di antaranya disebutkan tentang neraka yang sudah ada. Ya, surat Al-Kahfi ayat 102. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Sesungguhnya telah kami siapkan neraka jahanam bagi orang-orang kafir untuk memasukinya.
Jadi dikatakan a'tadna jahannam, sungguh telah kami siapkan. Ini berarti neraka sudah ada. Ya, kemudian dalam surat Ali Imran 131, wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin, dan jagalah diri kalian dari api neraka yang sudah disiapkan bagi orang-orang kafir. Ali Imran 131. Dan tentang surga disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 133 bahwa surga telah disediakan atau telah ada, telah disiapkan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan pengampunan dari Rabb kalian, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Sehingga keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwa surga dan neraka itu telah ada, sudah ada, begitu ya. Bukan pemahamannya surga dan neraka belum ada dan nanti diciptakan setelah terjadinya hari kiamat atau diciptakan nanti. Tapi semua itu sudah ada. Bahkan sejak diciptakannya Nabi Adam, surga sudah ada. Baik, kemudian gambaran surga. Yang pertama, ulama ahlu sunnah bersepakat bahwa surga sudah ada saat ini, bahkan sejak diciptakannya Adam alaihissalam. Keyakinan ini berdasarkan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah serta berita dari semua Rasul sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Dalilnya adalah surat An-Najm diantaranya ya. Surat An-Najm ayat 13 sampai 15. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sesungguhnya Muhammad SAW telah melihat Jibril itu dalam rupa yang aslinya. Ya, Rasulullah SAW pernah melihat malaikat Jibril dalam rupa yang aslinya. Ya, di mana? Inda sidratil muntaha, yaitu di sidratil muntaha. Ya, pada peristiwa Isra Mi'raj ya. Inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Ya, kemudian dikatakan oleh Allah, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Ya, ini menunjukkan, menjadi hujjah bahwa surga itu berada di sisi atau di samping sidratil muntaha. Ya, dan adanya itu di mana? Di langit ketujuh, ya, di atas langit ketujuh. Sahabat Anas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi law ra'aitum ma ra'aitu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Qalu, "Wa ma ra'aita ya Rasulullah?" Qala ra'aitul jannah wan nar. Sahabat Anas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya. Waladhi nafsi Muhammadin biyadi. Ya, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Sekiranya kalian melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ya, Rasulullah SAW menyampaikan demikian, kalau kalian melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak-banyak menangis. Ya, apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW? Beliau mengatakan ra'aitul jannah wan nar. Aku melihat surga dan neraka. Ya, ini menandakan bahwa surga dan neraka telah ada, dan Rasulullah SAW pernah melihat keduanya, surga dan neraka. Kemudian yang kedua, di surga terdapat 8 pintu. Ini gambaran tentang surga. Jadi nanti orang-orang yang beriman masuk surga itu melalui pintu-pintu. Ya, dikatakan surga itu terdapat 8 pintu,
Di antaranya adalah pintu sedekah, pintu salat, pintu jihad, pintu sedekah, dan pintu rayyan. Yang pintu rayyan ini hanya dimasukin oleh orang-orang yang menjalankan saum, puasa. Rasulullah SAW bersabda, fil jannati samaniyatu abwab. Di surga itu ada 8 pintu. Ya, surga 8 pintu. Kalau neraka berapa pintu? 7 pintu. Fiha babun yusammar rayyan la yadkhuluhu illa shaimun. Ya, salah satu pintunya bernama pintu Ar-Rayyan, dan tidaklah seorang pun memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Ya, ini salah satu hadis yang menunjukkan tentang 8 pintu surga adanya. Salah satunya pintu itu bernama pintu Ar-Rayyan. Ya, kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Barang siapa yang menginfakkan zaujaini, sepasang, ya disebutkan seperti sepasang baju perang, sepasang kuda, dan mungkin sepasang harta benda yang berharga lainnya, yang berjihad fisabilillah. Barang siapa yang menginfakkan sepasang fisabilillah, ya, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia akan dipanggil dari pintu surga. Nudiya min abwabil jannah. Ya abdallah, wahai hamba Allah, hadza khair. Ini adalah kebaikan. Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Barang siapa yang ahli salat, maka dia akan dipanggil masuk ke dalam surga melalui pintu salat. Ya, faman kana ahli shalah du'iya min babis shalah. Kabar gembira untuk orang-orang yang ahli salat, yang rajin, ya, menunaikan ibadah salat. Selain salat berjamaah, salat-salat sunnah dia kerjakan. Ya, syukran. Wa man kana min ahli sadaqah, sebentar, maaf kelewat ya. Wa man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad. Dan barang siapa yang ahli jihad, dia akan diseru masuk surga dari pintu jihad. Ini nama pintu yang kedua, pintu salat, pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Dan barang siapa yang ahli siyam, yaitu ahli puasa, ya, maka dia akan diseru dari pintu Ar-Rayyan. Ya, seperti hadis tadi pertama, bahwa fiha babun yusamma Rayyan. Salah satu pintunya bernama Rayyan, yang tidak dimasuki kecuali orang-orang yang berpuasa. Jadi pintu Ar-Rayyan ini hanya dimasukin oleh orang-orang yang berpuasa atau ahli puasa. Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Dan barang siapa yang ahli sedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Ya, faqala Abu Bakrin, maka kemudian Abu Bakar dengan antusias berkata, Abu Bakar radhiyallahu an berkata, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ya, ayahku dan ibuku menjadi tebusanmu ya Rasulullah. Ma'ana man du'ya min tilkal abwabi min darurah. Ya, orang-orang yang dipanggil dari pintu-pintu itu yang disebutkan tadi, tentulah tidak akan mendapat bahaya maupun kecemasan sedikit pun. Ya, beliau kemudian mengatakan, Abu Bakar mengatakan, fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha. Ya Rasulullah, adakah seseorang yang dipanggil dari semua pintu itu? Qala, beliau bersabda, na'am, betul. Wa arju an takuna minhum. Ya, Rasulullah mengatakan ada,
dan aku berharap engkau salah seorang di antaranya. Jadi ada orang-orang yang dipanggil dari pintu salat, pintu jihad, ya, kemudian pintu royan, pintu sedekah, gitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya, jamaah yang berbahagia, di hadis ini disebutkan ada berapa pintu jadinya? Ya, pertama pintu salat, pintu jihad, ar-royan, pintu orang yang berpuasa, kemudian pintu sedekah. Ada berapa? 4. Nah, kemudian sementara hadis yang tadi disebutkan fil jannah samaniyatu abwab. Di surga itu ada 8 pintu, ya. Kemudian hadis itu menyebutkan hanya 4. Nah, jamaah yang berbahagia, ada beberapa pintu yang lain yang tidak disebutkan dalam hadis ini tapi disebutkan dalam hadis yang lain. Kita lihat bagaimana keterangan para ulama, ya. Qadhi Iyad rahimahullah berkata bahwa Imam Muslim dalam hadis ini menyebutkan 4 pintu surga, yaitu dalam hadis tadi yang disampaikan, ya, 4 pintu surga. Puasa, jihad, royan, salat, jihad, royan, puasa, kemudian pintu sedekah. Ya. Nah, sedangkan yang lainnya menambahkan dalam riwayat mereka ke 4 pintu yang lainnya atau pintu sisanya, yaitu pintu taubat, pintu menahan amarah, pintu orang-orang yang ridha, dan kemudian pintu al-aiman, pintu sebelah kanan yang khusus dimasuki oleh orang-orang yang tiada hisab atas mereka. Ya, jadi ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Gitu ya. Nah, jadi ini keterangan tambahannya. Nanti bisa dilihat bahwa orang-orang yang tadi disebutkan dalam keterangan tambahan ini, orang-orang yang bertobat, ya, dijanjikan akan masuk surga. Orang-orang yang menahan marah seperti dalam hadis dikatakan la taqdub falakal jannah. Mungkin ada juga yang menyebutkan bahwa di antara pintu itu adalah pintu menuntut ilmu, gitu ya. Karena termasuk balasan orang yang menuntut ilmu adalah dimudahkan untuk masuk surga. Baik, kemudian selanjutnya, surga itu terletak di atas langit yang ketujuh di samping Sidratul Muntaha. Ya, seperti tadi disinggung di awal dalam surat An-Najm ayat 13 sampai 15. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha, indaha jannatul ma'wa. Dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Ya, Sidratul Muntaha adalah tempat yang paling tinggi di atas langit yang ketujuh yang telah dikunjungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj, ya. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Ya, ini menunjukkan bahwa surga itu berada di atas langit yang ketujuh di samping Sidratul Muntaha. Gitu ya. Dalam hadis disebutkan al-jannah, mohon maaf, ini perkataan Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhuma, dia berkata al-jannah fawqas sama'is sabi'ah wa yaj'aluha Allah haitsu yasha yaumal qiyamah wa jahannama fil ardi sabi'ah. Surga itu terletak di atas langit yang ketujuh dan Allah menjadikannya sesuatu dengan kehendaknya pada hari kiamat nanti, ya. Sedangkan neraka jahanam itu berada di bumi yang ketujuh, dan adapun neraka jahanam itu tempatnya di bumi yang paling bawah yang ketujuh, ya. Maka nanti pada hari kiamat dikatakan bahwa neraka itu didatangkan, gitu kan, jangan ditarik dengan sekian banyak malaikat menariknya, ya. Kemudian di atas neraka dibentangkan jalan atau yang disebut dengan sirat yang kemarin sudah dibahas, dan ujungnya adalah surga. Siapa yang berhasil melewati sirat berarti selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga, ya. Nah, ini maka neraka didatangkan,
karena tempatnya di bumi yang paling bawah atau di bumi lapis yang ketujuh. Baik, selanjutnya kunci surga adalah syahadat alla ilaha illallah, yaitu persaksian bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis dikatakan miftahul jannah syahadatu alla ilaha illallah. Kunci pintu surga, kunci pintu surga atau kunci surga adalah bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Ya. Jadi kalau orang yang sudah meyakini tentang la ilaha illallah, ya, ini insya Allah akan mendapatkan atau bisa membuka surga. Ya, sudah mendapatkan kunci surga. Akan tetapi jamaah yang berbahagia, seperti gambaran sebuah kunci. Ya, kita lihat, kita paham betul ya tentang kunci itu. Kita punya kunci motor, kita punya kunci rumah, kita punya kunci gerbang, ya, punya kunci-kunci yang lainnya, kunci lemari. Semua kunci, ya, kalau kita lihat semuanya itu bergerigi. Betul nggak? Ya, kalau antum lihat kunci motor sekarang, lihat di kantong antum, kunci itu bergerigi. Ya. Hampir tidak ada kunci yang tidak bergerigi. Bahkan masing-masing kunci itu geriginya berbeda-beda. Ya, sehingga kunci itu tidak bisa membuka sembarang pintu, gitu kan? Nggak bisa kunci rumah saya membuka kunci rumah Pak Mutain, membuka pintu rumah Pak Mutain, nggak bisa. Sebab punya gerigi dan geriginya berbeda-beda. Ya, pun demikian la ilaha illallah itu kunci surga. Ya. Akan tetapi kunci itu punya gerigi. Nah, ketika kita atau seorang membawa kunci dan hendak membuka surga atau masuk surga melalui pintunya, ya, maka dia harus membawa kunci yang bergerigi. Ya, kunci kita harus bergerigi. Ya, maksudnya apa? Bahwa la ilaha illallah yang disebut kunci surga itu, dia mempunyai gerigi-gerigi. Gerigi itulah yang disebut dengan syarat-syarat daripada la ilaha illallah. Sehingga la ilaha illallah itu bermanfaat untuk kita. Ya, bisa menjadi kunci. Bisa membuka surga. Ya, berfungsi sebagai kunci surga. Ya, ada yang tahu syaratnya? Yang pertama adalah ilmu, al-ilmu. Yang kedua al-yakin. Ya, yang pertama ilmu, harus mengilmui la ilaha illallah. Maksud daripada la ilaha illallah itu apa? Yaitu tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Yang kedua harus yakin. Ya, yakin tentang kebenaran syahadatnya. Yang ketiga al-inqiyad. Yang ketiga al-inqiyad, yaitu tunduk melaksanakan kandungan daripada la ilaha illallah. Yang keempat adalah al-qabul, menerima. Ya, ini gerigi-geriginya. Menerima daripada kandungan-kandungan la ilaha illallah. Ya, yang kelima al-ikhlas, bersyahadat atau bersaksi la ilaha illallah dengan ikhlas. Dan yang keenam adalah jujur, ya, jujur. Dia pun bersyahadat dengan jujur, gitu ya, mengucapkannya dengan jujur dari dalam hatinya, bukan sekedar di lisannya. Dan yang ketujuh adalah mahabbah atau cinta, ya, kecintaan, yaitu seorang yang bersyahadat itu harus mencintai orang-orang yang bersyahadat yang lainnya, yang mencintai Allah, al-wala wal baronya, ya, benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dikatakan kunci surga la ilaha illallah, maka syarat-syarat itu harus ada. Gerigi-gerigi itu harus ada sehingga kunci itu bisa berfungsi untuk membuka pintu surga. Ya. Dan dalil-dalil masing-masing daripada syarat-syarat ataupun gerigi la ilaha illallah itu bisa dilihat dalam buku Dinul Islam atau Bunga Rampai Akidah Islam.
Yang kelima, poin yang kelima, jalan menuju surga hanya satu dan tidak berbilang. Inilah syariat Islam atau yang populer dengan sebutan Shiratal Mustaqim. Jadi jalan menuju surga itu hanya satu, ya, yang harus ditempuh. Ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud. Ya, ketika itu Ibnu Mas'ud berkata bahwa khatalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatan. Rasulullah itu membuat sebuah garis. Ini gambaran tentang Shiratal Mustaqim. Ya. Rasulullah membuat garis untuk kami. Ya, kemudian beliau bersabda, "Hada sabilullah." Yang garis ini adalah sabilullah. Ini jalan Allah. Shiratal Mustaqim. Ya, kemudian khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Dan beliau kemudian membuat garis-garis di samping kanan dan di samping kirinya. Dan beliau mengatakan ini adalah jalan syaitan, ya, yang di atasnya itu ada syaitan yang menyeru untuk memasuki jalan-jalan penyimpangan. Ini hada subulun mutafariqah, jalan-jalan yang akan menyimpangkan dari Shiratal Mustaqim. Yang di atas jalan itu ada syaitan yang menyeru kepada jalan-jalan tersebut. Ya, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-An'am 153. Wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, sirati mustaqim. Ya, Shiratal Mustaqim. Maka ikutilah dia dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kalian bertakwa. Kita diperintahkan untuk mengikuti Shiratal Mustaqim dan tidak mengikuti jalan-jalan yang mencerai-beraikan, jalan-jalan kesesatan yang lainnya. Nah, inilah jalan menuju surga. Di mana Shiratal Mustaqim, jalan menuju surga itu memiliki rambu-rambu. Yang barang siapa mengikuti rambu-rambu itu, maka dia pasti sampai ke dalam surga. Ya. Yang pertama, rambunya adalah dia harus bertauhid, yaitu tauhidullah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ya, dalam kehidupannya dia bertauhid kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, kemudian menjauhi segala bentuk-bentuk kesyirikan. Ya. Kemudian yang kedua, dia harus ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam meniti Islam, dia meneladani Rasulullah, tidak menyimpang dari ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak membuat bid'ah, perkara-perkara yang baru, tidak pula mengerjakannya. Dia beribadah kepada Allah, dia menjalankan agamanya sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, rambu Shiratal Mustaqim itu adalah dia mengambil sumber dalam beragama, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, ini salah satu prinsipnya, bahwa kita beragama itu berdasarkan wahyu dari Allah, Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan mengambil sumber-sumber yang lain yang bukan Al-Qur'an, bukan pula As-Sunnah. Ada orang-orang atau jamaah-jamaah yang mereka mengambil sumber beragamanya itu dari sumber yang lain. Contoh misalkan dari mimpi yang didapat oleh pemuka agama atau pimpinan-pimpinan jamaah mereka. Ya, mursyidnya bermimpi, kemudian mimpi begini begitu, disampaikan ini begini begitu, diajarkan kepada jamaahnya, kemudian menjadi menjadi tuntunan, menjadi agama, bagian dari agama mereka. Dan ini disebut
sebagai ahlul bid'ah. Kenapa? Karena dia menyelisih salah satu prinsip atau mengambil salah satu prinsip bid'ah tadi, ya, yang tidak dibenarkan. Kemudian yang keempat, rambut daripada Shiratal Mustaqim setelah mengambil sumber agama dari Al-Quran dan hadis. Yang keempat adalah metode pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para sahabat. Nah, inilah Shiratal Mustaqim yang disebutkan di sini bahwa ini jalan menuju surga. Jadi kalau kita ingin sampai ke dalam surga, maka harus meniti Shiratal Mustaqim. Ya, yang rambut-rambutnya tadi tauhid, ittiba, kemudian sumber beragama Al-Quran dan As-Sunnah, ya, kemudian metode dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah tadi, yaitu pemahaman para sahabat atau 3 kurun terbaik para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah jamaah sekalian bahwa kita berada di jamaah yang tepat insya Allah. Sebab di jamaah ini, di Hasmi, di Al-Huda, ya, kita dibimbing untuk meniti Shiratal Mustaqim ini. Benar-benar dijaga, ditarbiyah untuk meniti Shiratal Mustaqim. Bahkan sampai-sampai Hasmi, ya, membuat satu buku Shiratal Mustaqim yang kurang lebih setebal ini, sama gitu ya, atau lebih tipis sedikit, yang isinya masya Allah kalau kita pahami itu, kita insya Allah benar-benar bisa meniti manhaj yang benar, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau yang disebut dengan istilah lain adalah jalan Shiratal Mustaqim. Baik, kemudian yang keenam, surga memiliki tingkatan-tingkatan. Semakin tinggi tingkatan surga, maka semakin besar anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, yang akan menempati al-wasilah, yaitu satu tempat tertinggi di dalam surga, adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam surat An-Nisa disebutkan ayat 95-96 yang artinya tidaklah sama antara mukmin yang duduk, yaitu mukmin yang tidak ikut berperang, ya, yang tidak mempunyai udzur, tidak ikut berperang tapi nggak punya udzur, dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Kalau punya udzur itu lain kondisinya, ya. Bahkan dia berserikat dalam pahala. Ada orang yang sudah niat banget mau berperang, mau berjihad, tapi qadarullah kemudian sakit, atau tidak mempunyai perbekalan, tidak mempunyai kendaraan, perlengkapan, sehingga dia nggak bisa ikut. Ya, karena nggak mungkin harus jalan kaki kalau perang itu, kemudian jihad itu harus menempuh perjalanan yang jauh misalkan. Maka dia punya udzur, ya, tapi dia sebenarnya punya niat, punya tekad yang kuat, tapi nggak bisa ikut, maka insya Allah pahalanya sama, berserikat dengan orang-orang yang berjihad, gitu ya. Nah, ini orang yang berperang tapi tidak ikut berperang tapi nggak punya udzur, nggak ada halangan, nggak ada udzur. Ya, ini tidak sama dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa mereka. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk, yang tidak ikut berperang tanpa udzur, ya, 1 derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, yaitu surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad. Mohon maaf, di sini ada sedikit ini, ya. Di kalimat yang kedua ini, Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk karena ada udzur 1 derajat. Kepada mereka masing-masing, ya, kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, yaitu surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar, yaitu beberapa derajat daripadanya, ya, ampunan serta rahmat, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jadi maksudnya bahwa untuk orang-orang yang berjihad itu derajat surganya lebih tinggi. Bahkan untuk para mujahid itu ada 100 tingkatan, gitu ya. Yang ini pun berbeda-beda masing-masingnya. Ya.
Kemudian dalam hadis dikatakan yuqalu li sahibil Qur'an idza dakhalal jannah iqra was'ad fayaqra wa yas'ad bikulli ayatin darajah hatta yaqra'a akhira syai'in ma'ahu. Dikatakan kepada ahlul Quran ketika dia masuk surga, bacalah Al-Qur'an dan meninggilah. Bacalah Al-Qur'an kemudian meninggilah. Maka dia pun membaca dan meninggi. Baca Al-Qur'an naik, baca Al-Qur'an naik, ya. Setiap ayat menambah 1 derajat sehingga dia membaca akhir ayat yang dia hafal. Setiap 1 ayat itu menambah ketinggian derajat kita di dalam surga. Ya, sampai kita membaca akhir ayat yang dihafal. Begitu ya. Jadi ini masya Allah luar biasa. Makanya untuk orang-orang atau para santri siapapun yang menghafal Al-Quran, ini berarti seolah-olah menandakan bahwa semakin banyak hafalan yang kita hafal, ini derajat di surga semakin tinggi. Ya, atau semakin banyak yang kita baca, berarti derajat di surga semakin tinggi. Ya, hadis ini pun menunjukkan bahwa jumlah derajat di surga itu sebanyak jumlah ayat Al-Quran. Ya, jadi derajat di surga itu cuma sejumlah ayat yang ada di dalam Al-Quran. Baik, selanjutnya diringkas. Yang ke-7, sedikit lagi, 1 lagi poin ya. Nanti karena ini berseri, jadi menurut panitia insya Allah di kesempatan yang akan datang nanti akan disampaikan oleh asatidz yang lain tentang kenikmatan surga yang lain. Karena memang pembahasan tentang surga itu banyak sekali ya, sampai-sampai bukunya aja segini gitu. Ya. Atau di buku tentang iman kepada hari akhir juga sama dibahas tentang surga. Yang ke-7, Firdaus adalah surga yang paling tinggi derajatnya. Dia adalah pusat surga, atapnya adalah Arsyur Rahman, yaitu arsy Allah yang Maha Rahman. Dan dari sana terpancar sungai-sungai di surga. Seperti dalam hadis dikatakan yang artinya sesungguhnya di surga ada 100 derajat yang Allah sediakan untuk para mujahidin fi sabilillah. Nah ini, jadi 100 derajat ini untuk para mujahid. Sedangkan surga secara umum dikatakan jumlah tingkatannya itu sebanyak ayat di dalam Al-Qur'an. Jarak 100 derajat yang Allah sediakan untuk para mujahidin fi sabilillah. Jarak antara setiap derajat itu seperti jarak antara langit dan bumi. Kita bisa bayangkan ya. Setiap derajatnya itu antara jarak jauhnya itu seperti bumi dan langit gitu kan, langit dan bumi. Maka jika kalian meminta kepada Allah, maka mintalah Firdaus. Ya, karena Firdaus itu pertengahan surga serta yang paling tinggi dan atapnya adalah Arsyur Rahman, yaitu arsy Allah yang Maha Rahman. Dari sana terpancar sungai-sungai surga. Ya ini. Baik jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena waktunya terbatas, insyaallah ini cukup sebagai mungkin pembuka ya untuk ikhwah panitia. Nanti pembahasan tentang surga bisa dibahas lagi oleh asatidz yang lain, dan di buku ini di buku Dinul Islam juga sudah sangat lengkap disampaikan tentang gambaran kenikmatan surga. Kalau dibahas mungkin sampai jam 8 gitu ya. Nanti insya Allah di kesempatan yang berikutnya saja supaya tidak membosankan. Jadi demikian poin-poin yang bisa disampaikan tentang surga ya. Kita sampai pada Firdaus. Nanti untuk pemateri yang selanjutnya bisa melanjutkan tentang berbagai kenikmatan surga. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak ada pertanyaan karena ini pembahasannya juga belum selesai. Nanti pertanyaannya kepada asatidz yang lainnya gitu ya. Begitu siapa? Ihsan, apa ada di situ udah? Ada yang belum ini. Ya baik, saya kembalikan kepada Al Ihsan. Syukran kasiran jazakallahu khairan kepada Ustaz Anas Abdillah SUD Hafizahullah Ta'ala atas materi yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi bekal bagi kita, menjadi pengembangan, inspirasi dan motivasi
Itu ada nggak situ? Ya, sok mana? Kalau bisa dijawab, kalau nggak bisa ya pas ya. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi yang memiliki pertanyaan dipersilahkan untuk mengajukannya. Wih. Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan tema surga ini masih berlanjut, Pak. Ya. Saya ingin menanyakan mungkin berkenaan dengan bagaimana gambaran, mudah-mudahan sudah ada tuh. Iya. Bagaimana gambaran malam pertama seseorang itu masuk surga, Pak? Karena masih besar ini. Satu malam aja, Pak, gambaran tentang seseorang dan dalam surga. Iya. Gambaran di buku ini ada nggak ini? Yang ada malam pertama di alam kubur. Jadi saya surga. Iya, Ana nggak tahu detailnya, tapi yang jelas tentang malam pertama, malam kedua gitu ya. Bisa jadi sama aja gitu, karena kenikmatannya itu surga luar biasa. Tapi saya sempat baca bahwa memang di surga itu, penduduk surga itu masing-masingnya itu akan sibuk ya, disibukkan. Ayatnya apa? Anda lupa di sini disebutkannya. Yang kemudian para ulama menafsirkan bahwa kesibukan penduduk surga itu adalah ya tadi, mohon maaf ini menggauli ataupun memecahkan nih pertanyaannya mancing-mancing soalnya. Iya. Iya. Memecahkan keperawanan para bidadari. Antum nggak usah disebutkan, antum udah bisa membayangkan bagaimana kenikmatan itu, dan kenapa kemudian itu menjadi salah satu iming-imingnya, karena memang manusia condongnya ya mencintai wanita, mencintai kecantikan, kenikmatan yang seperti itu, gitu ya. Tapi detailnya wallah alam untuk malam pertama seperti apa. Tapi yang jelas kebahagiaannya luar biasa, ya, yang sampai-sampai dikatakan mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbin basyarin. Ya, kenikmatan surga itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terbesit terdengar oleh telinga, dan nggak pernah terbesit dalam hati manusia. Ya, maksudnya adalah kenikmatan itu tidak bisa sehebat apapun seorang membayangkan tentang kenikmatan surga. Besok misalkan kalau saya diminta lagi menyampaikan materi tentang kenikmatan surga yang ada di sini, ya sehebat apapun kita membayangkan, tetap surga itu lebih dahsyat daripada itu. Kalau malam pertama yang dimaksud adalah sebagaimana gambaran malam pertama pengantin baru, itu lebih dahsyat daripada itu semuanya. Ya, seperti itu. Kalau antum malam pertama di dunia aja sudah luar biasa gitu kan, maka di surga jelas jauh lebih nikmat daripada itu semua. Wallahu a'lam bishawab. Sarapannya udah siap? Ada lagi Pak Andri? Ini dulu. Iya, puasa. Tidak disebutkan puasa wajib atau puasa sunnah. Jadi kalau antum sudah berpuasa wajib, alhamdulillah. Tapi kalau yang orang yang nggak berpuasa wajib pun enggak, ya ini jelas sudah nggak punya harapan masuk pintu surga melalui pintu Ar-Rayyan. Ya, minimal orang yang berpuasa wajib, melaksanakan puasa-puasa wajib itu ada harapan. Apalagi ditambah dengan puasa-puasa yang lain, itu ya. Misalkan puasa-puasa yang momentum kayak puasa Asyura, puasa apalagi Senin Kemis misalkan ya, ataupun puasa-puasa yang tahunan, ada bulanan, ada juga mingguan gitu kan, sebulan 3 kali. Nah, kalau yang rajinnya sampai seperti itu peluangnya lebih besar. Untuk itu ya memang diperintahkan, dimotivasi untuk berpuasa gitu ya, sehingga yang ahli puasa itulah yang dia akan mendapatkan.
Ya pengen peluangnya lebih besar ya puasanya diperbanyak, gitu kan? Sehingga Anda nggak, ini terlepas lah mau orang nggak disebutkan puasa wajib atau puasa sunnah gitu kan. Tapi jangan sampai kebalik, puasa wajib, puasa sunnah rajin, Senin Kemis nggak putus-putus, sampai puasa-puasa yang lain dikerjain, mati geni, mati air gitu kan. Kemudian puasa yang wajib malah lewat. Nah ini terbalik, berarti dia salah. Termasuk sholat pun demikian, sehingga yang dimaksud ahli sholat lah kita bisa membayangkan ya, tentunya ditambah dengan sholat-sholat yang lain. Walaupun sholat-sholat wajib saja dia berhak mendapatkan surga. Ya, cuman terlepas apakah dia akan dipanggil dari pintu sholat atau dia punya kelebihan yang lainnya. Gitu ya, misalkan sedekahnya luar biasa, walaupun sholat, jadi kita nggak bisa meremehkan orang. Memang kita masuk, orang datang belakangan gitu ya, nggak pernah sholat sunnah kelihatannya, pulang pun kelihatan pulang duluan ya, apalagi kita nggak tahu dia sholat di rumah barangkali gitu. Tapi siapa tahu dia sedekahnya luar biasa, dia masuk surga lewat pintu yang lain gitu kan, gitu. Walaupun boleh jadi dengan menjaga salat-salat wajib saja ini pun insya Allah termasuk yang akan dipanggil dari masuk surga, terlepas mudah-mudahan juga dipanggil dari pintu salat gitu ya, atau pintu-pintu yang lainnya gitu. Tapi kemudian salat-salat sunnah atau salat nafilah yang lainnya itu, salat-salat nafilah itu pasti itu menjadi salah satu sebab untuk tadi mendapatkan rahmat Allah kemudian dimasukkan ke dalam surga. Itu setiap amal begitu. Ya walaupun perlu diketahui bahwa kita atau manusia masuk surga itu bukan semata-mata karena amalnya. Ya, tapi adalah karena rahmat dari Allah. Ya, karena amal-amal kita dikatakan itu tidak akan bisa menebus surga. Ya, saking mahalnya surga, saking hebatnya pahala surga, sehingga kita masuk surga pun karena rahmat Allah. Ya, karena rahmat Allah. Akan tetapi amal itu bisa menjadi sebab datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak mungkin orang akan dirahmati ya kecuali Allah berkehendak ya. Ya, orang yang enggak pernah beramal soleh akan dirahmati sama Allah. Kan boleh dibilang mustahil gitu ya. Ya kecuali Allah berkehendak lain kepada orang tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Mas Arianto, satu lagi ya, Mas. Ya. Ya. Ya, beragam. Ya. Mimpi. Ya. Mimpi seperti apa? Soalnya saya pernah dengar itu mimpi adalah sebagian dari kenabian, seperempat dari kenabian. Ya. Kemudian di dalam Al-Quran juga banyak dijelaskan tentang hukum dan itu mimpi-mimpi juga. Iya. Seperti Ibrahim. Iya. Kemudian bahkan ada nabi yang dia bisa menafsirkan mimpi. Iya. Oke, baik. Iya. Tadi disebutkan bahwa prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah Shiratal Mustaqim adalah tauhid, ittiba, kemudian sumber agamanya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian metode pemahamannya adalah pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman para sahabat, pemahaman kurun yang terbaik, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan ulama-ulama Ahlus Sunnah. Nah, kemudian dikatakan bahwa tadi bukan bersumber pada mimpi. Ya, memang ketika mimpi adalah para nabi, memang itu adalah bagian daripada wahyu. Ya, seperti contoh mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam yang dia ro'a fil manam, dia melihat di dalam tidurnya, maksudnya bermimpi bahwa dia itu menyembelih anaknya yaitu Ismail. Ya, maka ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang bermimpi adalah nabi, ya, yaitu Nabi Ibrahim. Maka kemudian besoknya atau hari berikutnya menyampaikan kepada anaknya bahwa dia bermimpi menyembelihmu, maka siapkah disembelih gitu kan, kurang lebih gambarnya seperti itu. Nah kalau kita mimpi Pak Hendi mimpi menyembelih anaknya, ya jangan besok dan kemudian bawa golok, anak mimpi menyembelih kamu siap nggak disembelih gitu, jangan. Ya, dan memang begitu. Mimpi memang benar, ada dikatakan kalau mimpinya para nabi pasti ini adalah wahyu gitu ya. Kalau mimpinya orang saleh boleh jadi benar.
Ya, akan tetapi boleh jadi benar, boleh jadi salah gitu ya. Jadi makanya tidak boleh jadikan sumber atau memastikan itu benar. Siapapun yang bermimpi, apalagi manusia zaman sekarang yang bukan nabi, ya, bukan pula wali tapi diwali-walikan gitu kan. Wali tapi perbuatannya penuh dengan bid'ah, ya bukan wali. Ya, wali diklaim oleh mereka sendiri gitu. Yang jelas makanya inilah luar biasanya manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, ya, menjaga agar agama tetap bersih, tetap murni, sehingga yang seperti itu tidak dibenarkan gitu. Ya kalau hanya mimpi ya janganlah dijadikan kemudian ini jadi agama gitu misalkan. Ini jadi syariat, ini jadi amalan. Ya tidak perlu. Sebab amalan-amalan yang sudah ada pun itu terlalu banyak gitu. Seperti nggak usahlah kita bikin amalan-amalan yang baru, amalan yang sunnah aja banyak sekali yang kita lewatkan. Kan begitu ya. Nah ini, ya kurang lebihnya seperti itu. Tapi kalau yang jelas kalau mimpi orang-orang kayak kita atau orang-orang sekarang bukan nabi, bukan rasul, ini boleh jadi benar, boleh jadi salah gitu ya. Akan tetapi jelas ini tidak boleh dijadikan sebagai sumber. Gitu ya. Kalau misalkan ada orang menyampaikan saya bermimpi, di dalam ceramahnya berapi-api saya bermimpi, semalam begini begitu, maka para jamaah diharapkan begini begitu, melakukan ini melakukan itu, sholat sekian rakaat misalkan. Nah ini kan jatuhnya jelas ini menyelisihi ajaran Rasulullah atau termasuk perbuatan bid'ah. Walau alam bisawab, sudah jam 6 kurang sedikit. Ini berarti kurang lebih kita 1 jam duduk di sini ya. Tapi memang ini pembahasan surga cukup banyak. Jadi insya Allah di pembahasan yang berikutnya ini kita akan dimanjakan dengan berbagai kenikmatan surga yang gambarannya pohon-pohonnya saja tangkai dahannya dari emas, gitu kan. Tadi dibacakan dalam Al-Quran kenikmatan sungai susu, sungai madu, ya. Kemudian nanti ada bidadari seperti tadi gambaran malam pertama seperti apa, barangkali nanti ada ya. Ya. Insya Allah kita bisa simak di kajian berikutnya. Untuk itu tetap istiqomah. Setiap Ahad pagi kita menyempatkan diri, ya kita sibukkan dengan kebaikan. Jangan kemudian menyia-nyiakan waktu kita, padahal nggak ada kesibukan di rumah tapi buru-buru pulang gitu ya. Kita harus merasa iri dengan yang lain yang bisa duduk di masjid berthalabul ilmi, mendengar tausiah, mendengar ilmu disampaikan, karena ini pahalanya sangat luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.